itu masuknya di Pulau Jawa. Ya, di Pulau Jawa abad ke berapa? 7? Ke-7 Masehi, pintar. Nah, ketika abad ke-7 Masehi dan sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi, itu dalam rentan waktu sekitar 800 tahun agama Islam itu belum tersebar luas penuhnya adik-adik, ya kan? Nah, jadi cuman dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara doang gitu. Nah, bahkan meskipun para saudagar muslim itu pada waktu itu sudah berdagang ketika tahun 674 Masehi yang membangun jalur hubungan dagang, tapi meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara itu setelah kemunculan para penyebar Islam. Nah, jadi sebelum adanya Wali Songo itu ada Islam sebenarnya sudah masuk gitu. Entah ya, memang kan pada masa itu ajaran Nabi Muhammad sudah masuk, kan? Sudah ada, dan mungkin ke Indonesia itu baru masuk sedikit dari saudagar-saudagar muslim pada waktu itu. Cuman belum tersebar seluruhnya gitu. Hanya sebagian kecil doang gitu loh. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia pada waktu itu kebanyakan menganut agama Hindu, agama Buddha. Agama Kristen tuh belum ada. Belum tersebar luas juga. Nah, baru datanglah Wali Songo pada waktu itu yang menyebarkan Islam secara komprehensif, ya, secara merata dengan pengajaran-pengajaran dan juga ajaran-ajarannya yang membaur gitu. Jadi dia nggak ada paksaan, dia gunakan tradisi. Contoh Sunan Gresik dengan berdagang, nanti ada lagi sunan-sunan yang lain ada dengan cara menggunakan wayang, menggunakan jalur apalah segala macam gitu ya. Nah, jadi Wali Songo ini dengan mengembangkan Islamnya itu secara terorganisir, khususnya pada abad ke-15 sampai juga 16 gitu ya, 16 Masehi. Jadi para penyebar Islam ini yang disebut Wali Songo itu menggunakan cara-cara yang damai, santun, terus toleran, dan juga bisa menyesuaikan diri dengan adat-adat lokasi dari penduduk Nusantara. Jadi ajaran Islamnya itu bisa diterima baik oleh masyarakat gitu. Jadi damai, santun, dia ikut tradisinya pada waktu itu apa gitu. Nanti dia sempurnakan dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Yang nggak boleh tradisi seperti apa, yang boleh dipertahankan tapi disisipi ajaran-ajaran Islam seperti itu. Gitu ya. Nah, kalian lihat juga itu di halaman 5, di situ ada gambar. Nah, ada gambar di halaman 5, ada 2 gambar. Nah, setelah kalian cermati gambarnya, Bapak minta nanti tuliskan nilai-nilai pembelajaran dari kedua gambar tersebut. Tapi tulisnya jangan di buku paket, karena buku paket kan nggak boleh dicoret-coret ya. Nanti kalian buku paketnya kalian baca di situ, kalian lihat gambarnya juga, tapi tulisnya di buku kertas lembar yang tadi sudah Bapak bilang harus siapkan. Terus di situ rundingkan masing-masing kelompok apa aja nih nilai-nilai dari gambar-gambar tersebut yang kalian lihat. Nah, di situ ya. Jadi referensinya dari buku paket. Oke, silakan Bapak beri waktu berapa ya? 3 menit, cukup? 5 menit. Oke, 5 menit silakan. Dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut. Bapak mau masing-masing kelompok memberikan delegasinya, ya. Jadi satu kelompok ada 3 orang. Nah, dipilihlah salah satu yang akan membaca nanti masing-masing, berarti keliling sampai 10 kelompok dari paragraf 1 mengenai biografi dari Maulana Malik Ibrahim hingga paragraf terakhir. Oke, dimulai dari kelompok 1 siapa? Ihsan, ya silakan. Dibaca dari paragraf 1 aja, berarti dari Sunan Maulana Malik Ibrahim hingga Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Oke, sudah? Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, selesai semua ya. Nah, kalau sudah semuanya membaca, Bapak minta silakan dirangkum sedikit ya, apa-apa yang menurut kalian penting dari biografi seorang Maulana Malik Ibrahim, silakan dicatat di dalam kertas yang tadi. Nanti di akhir Bapak akan minta semuanya dikumpulkan. Setelah itu
Bapak cek. Setelah Bapak cek nanti Bapak kembalikan, baru nanti kita akan ulas satu persatu dan kita adakan nanti sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab Bapak akan tanya per kelompok, ataupun nanti kita akan adakan sesi rebutan pertanyaan. Yang dimana bisa menjawab, kita akan kasih poin satu kelompok tersebut, gitu ya. Oke, nah tadi sudah dibaca juga oleh Ihsan dan semua kelompoknya mengenai Sunan Gresik ataupun Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari mana tadi? Dari Kasan, dari Persia. Jadi dikenal juga namanya sebagai kakek bantal. Wah, unik sekali ya. Nah, silsilahnya itu keturunannya tersambung ke Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib dari jalurnya Husain radhiyallahu anhu. Nah, jadi pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya itu Maulana Mahpur. Nah, dan juga 40 orang pengiring. Nah, mereka itu datang ke Pulau Jawa menyebarkan agama Islam dengan berdagang. Jadi sambil dagang sambil menyebarkan Islam juga, gitu. Nah, di desa Sembalau menjadi daerah yang pertama kali dituju oleh Maulana Malik Ibrahim ini. Jadi sebuah tempat di dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik itu ada sekitar 9 km lah dari arah utara kota Gresik itu. Lokasinya itu nggak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Nah, di situ di paragraf akhir juga kalian bisa lihat ada gambar prasasti. Yang di situ tulisannya itu adalah guru kebanggaan para pangeran, terus penasehat raja dan para menteri, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini Bapak sudah menyiapkan lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama mengenai Wali Songo ini. Yuk, kita lihat di proyektor ya, di sini ya. Nah, bisa kalian lihat liriknya, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi nadanya seperti ini. Sudah kalian dengar pasti, sudah pernah kalian dengar pasti ini. Cukup familiar soalnya nadanya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Tahu kan? Nah, kayak kita nyanyi bareng-bareng. Dari awal 1, 2, 3. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Afataya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Lanjut. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Terus Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijaga Raden Syahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti silakan dihafalkan lagunya juga ya per kelompok. Nanti akan Bapak tes satu-satu yang sudah hafal di esok hari. Dan juga sekarang silakan kumpulkan kertasnya. Oke, di akhir sekarang Bapak ingin 2 orang ya, laki-laki dan juga perempuan mengulas kembali, merangkum isi rangkuman dari kelompoknya tadi itu dipresentasikan di depan, tapi cuman 2 kelompok dulu untuk hari ini. Nanti di selanjutnya baru kita untuk kelompok yang lainnya, gitu ya. Oke, silakan. Kelompok siapa dulu? Oke, kelompok 5 silakan maju ke depan. Bagus. Kelompok selanjutnya kelompok 7. Oke, siap. Silakan. Oke, bagus. Nah, terakhir, jadi sebelum kita tutup, Bapak ingin kasih video
mengenai Sunan Gresik ini ya, Secara yang singkat, Bapak Sunan akan tampilkan di Maulana proyektor Malik gitu. Ibrahim atau Sunan Gresik. Tahun 1392 Masehi, beliau hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Dikenal sebagai Sunan Gresik karena menyiarkan Islam di Gresik. Dikenal sebagai wali senior atau wali pertama. Sebagai tabib, mampu mengobati penyakit dengan doa-doa dari ayat Al-Quran. Kebiasaannya meletakkan Al-Quran di atas bantal, maka dijuluki dengan kakek bantal. Dikenal sebagai bapak pesantren karena mendirikan pesantren pertama kali di Pulau Jawa. Beliau berdagang dengan cara membuka warung kebutuhan pokok. Nilai positif dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang patut diladani umat Islam. Ulet dan gigih dalam berdakwah, hal ini tercermin dari usahanya untuk menyebarkan Islam dari tanah kelahirannya di Persia sampai ke tanah Jawa. Mengedepankan silaturahmi dan toleransi dan berbaur dengan masyarakat sekitar dengan berdagang. Berani, tanpa ada rasa khawatir dan takut ke penguasa setempat, yaitu Raja Majapahit Brawijaya demi kelangsungan penyebaran agama Islam. Baiklah adik-adikku sekalian, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Bapak harap tadi pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kalian bisa meneladani sikap dari Sunan Gresik tersebut agar bisa menjadi seorang yang haus akan ilmu dan juga mencoba untuk berdakwah dan menyebarkan Islam, seperti itu ya. Nah, jadi nanti jangan lupa juga dikerjakan pekerjaan rumahnya. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aina qra'ad du'a li kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.